Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas proses keputusan investasi secara sederhana. Kalau kamu pernah bingung gimana sih sebenarnya cara bikin keputusan yang tepat dalam investasi, atau apa aja tahapan yang harus kamu lakukan sebelum uangmu bekerja untuk kamu? Nah, kamu di tempat yang tepat. So, siapin kopi atau teh kamu, duduk santai, dan mari kita bahas bagaimana membuat keputusan investasi yang cerdas dan efektif. Langkah paling awal dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan investasi. Ini super krusial, karena kalau kamu nggak tahu apa tujuan kamu, gimana caranya kamu bisa tahu langkah-langkah yang tepat. Pikirkan baik-baik apa sih yang pengen kamu capai dengan investasi ini, berapa lama, mau nabung buat beli rumah, persiapan dana pendidikan, pensiun, atau mungkin kamu cuma mau punya passive income yang cukup untuk liburan tiap tahun. Setiap tujuan ini bakal mempengaruhi strategi investasi kamu. Dan nggak cuma tentang apa yang kamu inginkan, tapi juga kapan kamu ingin mencapainya. Jadi pastikan kamu punya tujuan yang jelas, baik itu jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Ingat, jangan sampai kamu bikin tujuan yang terlalu abstrak. Tujuan investasi yang baik itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada jangka waktunya. Contohnya, saya mau punya uang 500 juta dalam 10 tahun ke depan untuk membeli rumah. Tujuan kayak gini cukup jelas, bisa diukur, dan ada jangka waktunya. Jadi kamu bisa lebih fokus. Langkah selanjutnya, setelah kamu tahu tujuannya, kamu harus menentukan kebijakan investasi. Gampangnya, kebijakan ini adalah aturan main yang kamu buat sendiri untuk diikuti. Kebijakan ini mencakup banyak hal, mulai dari berapa besar risiko yang kamu siap tanggung, berapa persen dari penghasilan yang mau kamu investasikan, sampai ke jenis-jenis aset apa saja yang kamu mau masukin dalam portofolio kamu. Nah, soal risiko, ini penting banget. Kamu harus paham betul berapa besar toleransi kamu terhadap risiko. Kalau kamu tipe orang yang nggak bisa tidur ketika harga saham anjlok, mungkin kamu lebih cocok ke investasi yang lebih konservatif, kayak obligasi atau reksadana pasar uang. Tapi kalau kamu lebih santai dan siap menghadapi fluktuasi pasar, kamu bisa masuk ke investasi yang lebih agresif, seperti saham atau aset kripto. Yang jelas, pastikan kebijakan yang kamu buat sejalan dengan tujuan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah pentingnya, yaitu pemilihan strategi portofolio dan aset. Kalau kebijakan investasi tadi ada aturan mainnya, sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya mengalokasikan dana yang kamu punya ke berbagai jenis investasi. Ibaratnya, kamu lagi menyusun puzzle, dan tiap aset yang kamu pilih adalah potongan puzzle-nya. Nah, untuk strategi portofolio, kamu harus tahu ada dua pendekatan utama. Pertama, ada yang namanya strategi aktif, di mana kamu secara aktif memilih dan mengelola investasi. Ini cocok untuk kamu yang punya banyak waktu untuk riset, analisis pasar, dan pengambilan keputusan yang cepat. Pendekatan kedua adalah strategi pasif, di mana kamu lebih memilih pendekatan jangka panjang, misalnya dengan membeli reksadana atau ETF dan membiarkannya tumbuh seiring waktu. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan, jadi kamu tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan gaya kamu. Lalu, soal pemilihan aset penting banget buat kamu untuk melakukan diversifikasi. Jangan taruh semua uang kamu di satu jenis aset. Kenapa? Karena kalau satu aset turun nilainya, kamu masih punya aset lain yang bisa menjadi penyelamat. Misalnya, kamu juga bisa taruh sebagian uang kamu di obligasi, properti, atau emas. Diversifikasi ibaratnya seperti kamu menyebarkan risiko. Jadi kalau ada yang nggak berjalan sesuai rencana, kerugian nggak terlalu besar. Yang terakhir, kita harus evaluasi kinerja portofolio. Setelah kamu membuat keputusan, bukan berarti semuanya bisa kamu tinggalkan begitu saja. Kamu harus rajin ngecek bagaimana kinerja portofolio kamu seiring waktu. Tujuannya adalah memastikan bahwa strategi yang kamu pilih sesuai dengan target investasi yang kamu tetapkan di awal. Evaluasi ini nggak cuma soal ngecek beberapa besar keuntungan yang kamu dapatkan, tapi juga tentang melihat apakah risiko yang kamu ambil sudah sesuai dengan yang kamu tetapkan di awal. Kalau ternyata setelah evaluasi kamu merasa risiko yang terlalu besar atau portofolionya nggak berkembang sesuai harapan, jangan ragu untuk melakukan rebalancing atau penyesuaian portofolio. Dan ini juga bisa menjadi momen buat kamu belajar dari kesalahan dan menyesuaikan kebijakan investasi ke depannya. Nah, itu dia teman-teman proses keputusan investasi yang perlu kamu pahami sebelum benar-benar terjun ke dunia investasi. Mulai dari penentuan tujuan, kebijakan investasi, pemilihan strategi dan aset, hingga evaluasi portofolio. Semua langkah ini penting banget untuk memastikan investasi kamu nggak asal-asalan dan benar-benar bisa bantu kamu mencapai tujuan keuangan kamu. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi lebih paham bagaimana caranya bikin keputusan yang tepat dalam investasi.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.